irung nak. Ya bitu bisi bitu irung yang susuna bisi bitu. Ya Rafid, Mbak. Iya, kata si orang tadi, jedotin kepalanya. Terus aku jawab, kalau deket udah tak jedotin, tapi takut bocor kepalanya karena hidungnya plastik gitu. Itu translate-nya. Sama aja kalian. Emang, iya baru tahu ya. Memang kalau itu tuh harus, nah aku live nih. Enak. Ih, bahasa Sundanya. Kasar tapi bahasa Sunda aku. Nah, Kak Fit, soal 3 huruf udah ketelatan. Kamu tadi aku udah bahas. Nggak ada. Tuh, kalau aku live gini tuh nggak ada haters aku. Nggak ada sama sekali. Terima kasih ya kalian netizen yang cerdas. Kalian yang netizen yang cerdas. Kata paling kacida, mah anak-anak buat di live-kan ya. Iya, tuh katanya itu paling keterlaluan tuh anaknya sampai di live-in. Ya itu kabina binating. Kabina binating itu keterlaluan. Itu tak keterlaluan. Terima kasih ya 5.190 200 sekarang yang sudah mau diajak inter, yang sudah mau diajak untuk tidak percaya dengan bualan-bualan yang mengintimidasi, yang membuat influence di sosial media ini nggak enak, buruk. Jangan biarkan dia bisa berkuasa seolah-olah dunia maya ini cuma punya dia. Ya seolah-olah apa yang dia ngomong itu benar. Nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Semua orang diajak kelahi. Ya betul, semua orang diajak kelahi. Semua orang kena mental sama dia. Dia lupa kalau aku ini mental aku itu, dia tuh nggak ada apa-apanya netizen. Dia itu penakut. Dia itu nggak ada apa-apanya. Dia sudah tahu kalau aku ini, mental aku ini bukan mental baja lagi. Mental apa tuh? Kalau baja masih bisa dibakar. Mental diamond. Mental diamond. Mental diamond nggak bisa dibakar. Gila emang dia ini. Ya tahu loh. Rasain sekarang. Dia kalau dia tuh ngoceh itu dia cuma hanya ingin menunjukkan kalau dia itu nggak kalah. Padahal pasti dia itu uring-uringan di rumahnya. Pasti ngamuk. Jangankan disikat sama aku ya, disikat sama, aduh burungnya enak banget ya. Iya kata mereka. Disikat sama anak-anak dunia maya aja, dia tuh uring-uringan. Bener. Ingat nggak kamu waktu si Nanas singkat dia telepon tuh sama suaminya Sela kalau nggak salah. Aduh, aku tuh sampai keleyengan katanya. Sama dia aja keleyengan netizen, apalagi sama aku ya. Udah tumbang, bukan udah waktunya, udah tumbang. Nyeri hulu puyang ribut baik budak. Nah, udah Panadol jangan lupa minum, Bodrek. Wani ngomong hungkul, iya. Kayak yang suka ada giliran ditantangin apa tuh? Apa gitu? Giliran ditantangin apa gitu yang ibu-ibu pakai hijab itu dia tuh. Itu cocok buat dia. Alah loh. Ya kebahagiaannya dia memang begitu di ngakak Bukit. Ya aku menghibur kalian ya. Pokoknya aku nggak akan berhenti ya netizen ya. Aku nggak akan berhenti sampai dia selesai memfitnah. Bukan hanya terhadap aku, terhadap semuanya. Ya, nyeri hulu, bodrex ya. Petantang petenteng, giliran ditantang apa gitu ya. Itu tuh dia petantang petenteng. Aku udah biarin loh dia petantang petenteng setahun 2 tahun ini. Aku biarin, diliatin aja aku nih anak petantang petenteng. Lu tunggu ya, dia itu tahu kalau aku tuh ngamuk gimana ya. Dia tuh tahu loh, untuk bikin aku marah itu susah guys. Orang itu nggak ada gimmick pale, lu gimmick nggak ada, mau gimmick ini masalah mental health anak aku yang udah kena. Dia tuh udah tahu kalau aku itu bikin aku marah itu susah. Aku tuh nggak pernah punya musuh karena nggak ada yang sebiadab dia. Kalau aku tuh berseteru sama siapapun, aku diemin. Nanti kalau udah tenang aku gak ajak ngomong. Oke, gue salah ya, gue minta maaf ya. Itu, aku tuh gitu ya. Tapi ini si biadab ini udah aku liatin, udah aku ingetin kebaikan. Dia malah begitu. Nah, udah nih ya, mulai tuh amarah aku agak meningkat sedikit dari masa bodoh. Jadi, oh kok gini ya, gitu. Datanglah Naira anak aku ngomong begitu. Oh, tahu loh. Sekarang nih,
sekarang ini mau nurunin amarah aku. Setiap aku berhenti, aku lihat muka anak aku yang dia ngomong, Mami tahu nggak, aku tuh 4 hari nggak keluar dari rumah, aku nggak ke kampus 4 hari. Kau bayangkan ya, kau bayangkan anak aku di negara orang. Enak kalau dia di rumah aku bisa aku pelukin. Kau bayangkan anak aku di negara orang lagi musim dingin, kena mental gara-gara ulah biadab kau tuh kau ya, bales kau. Tapi aku nggak akan ngenain mental anak kau, ya nggak akan, karena aku nggak sebiadab kau. Pokoknya netizen jangan jangan nasehatin aku, please kali ini. Kalian jangan nasehatin aku pokoknya. Biarin, bebasin aja, bebasin. Bebasin pokoknya, aku bebasin aku karena ini masalah mental health anak aku, ya. Mental health anak aku. Kalau dia kena mental kayak Keira di sini aku tahu, bisa aku pelukin sebelum tidur, bisa aku elus-elus, bisa aku tenangin. Nah, kalau ini Naira, kamu bayangin Kanada itu lagi mau musim dingin, makanya aku cepet-cepet aku suruh dia pulang liburan ini karena aku pengen peluk dia. Stop. Nah, ini aku ajak live ya. Apa alasan kamu untuk aku stop? Kira-kira netizen setuju nggak? Kalau netizen setuju, aku stop nih Andri. Ayo live sama aku, kita berdebat ya. Kita berdebat. Tuh, nggak mau, di decline. Gimana dong? Aku kepengen adu argumen, ngaliwat lah. Tata sia. Ya, genah pan ayeunanya. Maneh jadi dulur aing ayeunanya. Geus maneh kanyeri hate maneh ku aing dibalas ayeunanya. Ku aing nya maneh. Geus cicing we maneh mah. Tong tupilun cicing. Iya loh. Gila dia. Banyak banget ya. Iya ternyata. Tuh, biadab banget. Pokoknya banyak tuh teman-teman aku yang kena korban sama dia bergembira. Nge-DM aku bergembira semua. Sampai banyak yang mau ngirimin aku tumpeng. Saking syukuran, saking bersyukur. Berarti sesak. Tapi kayak gini ya guys ya. Mungkin nggak nih, tolong ini direkam ya. Tolong direkam ya. Kalian sebarin. Aku tarik nafas dulu ya. Mungkin udah jalannya aku ini dipertemukan sama si biadab itu untuk menolong dia, untuk ada di hidup dia, untuk akhirnya aku seperti sekarang. Karena cuman aku yang bisa menyikat dia ini. Kalau orang lain gak ada yang bisa. Karena apa? Belum tentu mental orang lain itu sekuat aku. Gitu loh. Ternyata takdir aku deket sama dia itu untuk hari ini. Untuk menyelamatkan kalian semua yang akan dirusak mentalnya oleh si wanita biadab ini. Aku pikir semua teman-teman aku ngomong begitu ternyata ya lu itu dideketin sama dia kayaknya buat hari ini deh untuk ngelawan si manusia biadab ini dari intimidasi dia terhadap orang-orang. Ya juga ya, gue bilang gitu. Tuh, iya banget kan? Iya kayaknya. Makanya mungkin Allah tuh tahu, oh ini yang bisa ngelawan si biadab ini hanya Fitri Sahuteru, katanya begitu kali ya. Teman-teman aku yang ngomong begitu. Ternyata teteh mah bager sing sehat beki beunghar amin ya rabbal alamin. Maneh ge bager sih ya, maneh mah aduh kanya ai. Jadi gitu. Jadi kata teman-temanku itu, lu tahu nggak manfaat dari kenapa mungkin lu memang sakit ya, mungkin lu sakit hati iya, tapi Allah itu mungkin memilih lu untuk ada di hidup dia sehingga sampai ke hari ini karena lu yang cuma bisa nyikat dia. Dan keluarga aku itu mentalnya kuat gitu. Apalagi nih suami aku kagak punya Instagram, punya tapi nggak pernah update, jadi dia nggak pernah tahu apa yang terjadi selain yang waktu itu aku dikirimin, Beb ini siapa orang pakai sarung, kata dia gitu. Sarung siapa? Aku sih udah tahu ya ini suaranya si manusia biadab ya. Udahlah biarin aja AI, kata aku begitu. Gitu. Waktu lu ngomong, ini siapa yang pakai sarung lu kirim, itu kayak suara si biadab gitu. Padahal aku udah tahu itu suara si biadab yang lagi ngehina-hina kita. Nah, karena suamiku ini nggak pernah mau urusan sosmed itu, dia nggak pernah nonton, nggak pernah mau tahu. Jadi ya alhamdulillah, cuman kan anak aku yang tahu. Begitu netizen. Jadi kayaknya memang ada cerita yang harus aku lewatin untuk membela orang-orang yang bisa disemena-menain sama dia.
Ini jalannya. Ya betul kan, ini jalan ya. Bener. Bener itu. Hug dari jauh. Ayo kita virtual hug netizen. Kita virtual hug dulu ya. Memang level berbeda memang. Maksudnya cuman aku yang berani ngomong ngelawan dia tanpa henti gitu. Untuk ngebuka mata kalian, jangan takut. Lain kali ya netizen. Kalau dia bikin ulah lagi di dunia maya, karena orang punya sosmed itu nggak ada larangannya, ya nggak ada larangannya. Semua berhak punya dunia maya itu, semua berhak, termasuk si biadab itu. Tapi nanti kalau dia berulah lagi, kamu ingat aku ya, jangan takut, jangan takut, jangan takut, lawan, jangan biarkan diri kita diinjak-injak sama manusia model begituan, lawan, ya. Hanya Kak Fitri dan Dewi Persik, iya betul. 2 tahun ditahan, kuat juga luka. Ya kuat karena waktu itu belum kena ke anak aku. Setelah kena ke anak aku ya aku nggak bisa diem lah. Mending pada jauh-jauh. Betul, aku udah bilang run. Nih ya, run ya. Aku udah mention Dokter Oki. Kalau Dokter Oki itu ada di pihak dia, dia pasti lawan aku. Dia pasti marah sama aku. Kenapa? Kenapa Kak Fitri aku dibawa-bawa? Dia diem kan? Artinya apa? Di dalam hati dia pun dia tuh nggak sudi deket-deket si manusia biadab itu. Takut, say. Jadi tolong jangan bully-bully Dokter Oki ya. Dia pun korbannya. Aku cuma ngasih tahu ke kalian semua, kalau Dokter Oki itu memang membela dia si manusia biadab ini, pasti dia story marahin aku. Kak, kenapa aku dibawa-bawa? Atau Kak, aku nggak takut sama kamu. Atau apalah, terserah. Tapi nggak tahu ya, coba kalau kalian ada Dokter Oki story itu nantangin aku, kamu kasih tahu aku, ya. Tapi jangan dibully Dokter Oki. Karena apa? Dia pun korban. Korban ketakutan dari si manusia biadab itu. Maghrib. Udah maghrib, Beb? Belum. Suamiku tuh di handphonenya ada suara azan. Aku kalau nggak sholat pasti dimarahin. 15 menit lagi kata dia. Artinya Dokter se-Indonesia sedang berbangga dan kemunculan Fitri melawan si manusia biadab. Ya betul. Ya betul, itu DM aku. Aku maaf ya teman-teman, aku yang nonton nih. Jangan nge-DM aku, komunikasi ya pakai WA dulu karena aku nggak bisa buka DM. Penuh DM aku atas dukungan kalian. Bentar lagi maghrib, kata suamiku 15 menit lagi. Uria Van den Lugan. Guten Morgen. Guten Morgen. Jerman di sini sore, udah sore. Ibu. Nah, ini aku nggak tahu nih ya, yang ibu ini pasti ini aku ini pasti dia ini kemakan sama ucapan si biadab itu, yang kebanggaan dia hanya bisa ngomongin aku anak durhaka ya, padahal Dewi Persik sudah menyampaikan dengan gamblang apa yang terjadi ya, padahal itu coba nih aku mau ngajak live biar aku kasih tahu face to face ya, si manusia biadab itu padahal sudah tahu aku mah nggak ada masalah sama ibu aku, nggak ada, hanya ada pihak ketiga yang bikin masalah dan aku udah nggak mau ngeladenin. Segila-gilanya dia, sesarap-sarapnya dia lahir dari rahim yang sama gitu. Mbak Sandi gimana Kak? Nggak tahu kalau Mbak Sandi ya mudah-mudahan Mbak Sandi juga segera run lah dari hidup dia. Aku sih rasa Mbak Sandi juga males ya deket dia, cuman ya itu lagi, mungkin dia mendekat ke si biadab itu karena takut mulutnya, bukan karena dia mau deket sama orangnya, karena mulutnya guys. Kamu kirim ya ke Mbak Sandi ya, run kata aku. Nanti kalau dia nyikat-nyikat Mbak Sandi, aku yang sikat dia ya. Tuh, nggak mau tuh Aristia Zandlia, padahal aku mau kasih tahu kenapa kau mindset ibu, aku mau kasih tahu ya. Dari dulu nggak percaya cerita Andur. Iya, Andur budur dia, budur dia, budur haka gitu. Aku mah nggak mau panggil dia budur, kebagusan deh wanita biadab dan ibu biadab aja, walaupun banyak orang yang bilang jangan panggil ibu karena ibu mah nggak ada yang biadab. Bingung habisnya, ibu apa dia itu ya, biarin lah, izinkan lah. Disamain nama anjing nggak mau, yang punya anjing disamain
dipanggil ibu biadab keberatan yang pada jadi ibu. Bingung aku mau ngasih nama dia apa. Kalau budur tuh kebagusan, namanya budur. Coba mana dong yang head sama aku tuh mana? Ini udah hampir 6.000 loh yang nonton, udah udahan aku. Si biadab, oke si biadab ya. Nggak usah pakai ibu ya. Oke. Dia kenapa cosplay bekantan padahal anjrit loh. Aku pun sulit menjawabnya. Sulit ya. Sekarang kau sulit ya menghadapi hidup aku. Sulit. Sulit. Mana backingan kau itu? Sulit ya. Sekarang tidak bisa punya backingan. Sulit. Akhirnya aku bisa ngomong itu guys. Sulit. Jojo. Hei sayang. Mr. Yogi udah pulang. Kesana. No. Kiss my first. Iya, air dingin aja. Gimana belajarnya? Susah. Yeah, look at the bubble. I know. Airnya kurang tuh. Udah guys, udah mau maghrib. Jangan Nyai Dufan. Jangan nanti kesenangan yang punya ini seolah-olah dia jadi BA-nya Dufan. Jangan guys, kekerenan Nyai Dufan mah jangan. Nyai Bekantan kasihan nanti Bekantan juga nggak mau disamain sama dia. Bekantan kan nggak sedakjal dia, nggak sebiadab dia. Aduh. Andur itu kebagusan nih. Aku ajak Andur. Aku senang dipanggil Andur. Dulu aku punya teman namanya Andur. Dia baik banget. Tempat orang Timur Tengah. Namanya Andur. Udah maghrib ya? Lampu langitnya. Iya itu pakai. Nanti aku kasih tahu ya. Aku tuh akan spill rumah aku atau aku akan cerita tentang rumah aku untuk mengedukasi kalian, apalagi pasangan muda untuk apa sih yang bisa kita hemat energi, kayak misalnya pakai lampu, terus pakai air pemanas, AC. Nah itu nanti aku berbagi ya, bagaimana walaupun rumah aku sebesar ini, tapi aku tuh bayar listriknya murah, karena semua aku pikirin, detailnya aku pikirin. Lampu sepanjang ini nih ya guys, aku liatin ya, tuh ini lampu sepanjang ini nggak nyampe 200 watt, nggak nyampe. Nah aku pakai Barisol. Nah itu kalau kita punya rumah untuk ditempati sampai menutup mata, insya Allah. Jadi jangan buru-buru ya. Makanya si biadab itu nggak ngerti kalau bikin rumah untuk kita tempatin sampai akhir hayat itu harus benar-benar apa yang kita mau. Nanti dibilang kakak nggak bisa bayar listrik, kata si Dajjal. Ya emang dia mah pasti aja ada begitu, padahal untuk install listrik ini yang begini tuh nggak murah, tapi kita berpikir ke depannya. Itu kan lagian hemat energi bagus ya untuk mengurangi apalah gitu. Kalau si biadab itu kan susah, nggak bisa, nggak nyampe otaknya bikin rumah dari gambar, dari tes, dari apapun aja nggak nyampe. Makanya nggak apple to apple kalau ngebahas yang bagus-bagus sama dia, yang berbobot sama dia itu nggak apple to apple. Udah maghrib ya? Belum. Kalau maghrib itu nyala. Belum katanya. Suamiku nggak boleh udahan live. Kalau maghrib jam 6 pas lampu udah nyala semua. Tuh, jadi waktu maghrib aku itu kata suamiku ditandakan dengan lampu rumah ini nyala semua. Berarti aku harus sholat maghrib guys. Pakai timer. Nah, kalau si biadab nggak paham itu.
Harta tak akan dibawa mati, damai di dalam hati lebih penting. Iya. Jadi sekarang apa harta yang aku punya itu belum sepenuhnya damai. Kalau aku belum membalas si wanita biadab ini ya yang sudah memporak-porandakan mental anak aku. Kalau aku sudah berhasil membalas si wanita biadab ini, baru harta yang aku rasakan, aku cari kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki untuk kebahagiaan anak aku berbahagia. Ya, kalau aku punya apapun, anak aku menderita gara-gara ulah si biadab ini, nggak ada artinya apa yang aku cari siang dan malam sampai aku ninggalin dia kerja. A I U E O nggak ada artinya. Yang aku mau sekarang, anak-anak aku tahu bahwa ibunya ini nggak bisa diinjek-injek, nggak bisa difitnah-fitnah seenaknya. Nggak kayak dia. Kalau dia anaknya sendiri yang dia fitnah. Kalau aku nggak bisa ya. Nggak ada artinya harta aku ini semua ngeliat anak aku nangis. Nggak ada. Aku mending nggak punya apa-apa, netizen amit-amit bilang ya, aku mau kerja, jangan ini maghrib. Ibaratnya kalau suruh ditukar apapun dengan kebahagiaan anak aku pilih kebahagiaan anak aku, kedamaian hidup anak aku. Ya, nggak ada artinya semua harta ini, nggak ada artinya kalau anak aku sedih. Nggak kayak dia, kalau dia mah anaknya suruh live, jualan, nyari harta buat dia, diambil sama dia. Padahal itu anak disuruh live siang dan malam, digebuk, nggak dikasih makan, disuruh apa, untuk sekolah katanya, bacot. Emang bacot nih. 4 berarti ya, dari 5.300 ini baru 4 haters aku. Aku ajak live. Nggak mau dia. Emang biadab. Ini pasti dia nih kalau nggak pendukung-pendukung biadab. Nenek tantrum melulu. Iya, giliran. Nenek plastik sudah tantrum, nenek ini belum tantrum, nenek pansos sekarang yang tantrum. Nenek plastik sudah nenek pansos kasih waktu untuk tantrum, bukan tantrum sih dia, iya dia mah tantrum. Kalau saya bukan tantrum, ngamuk.